kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Children's Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada tangan pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan, sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue balas spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serangkaian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Nama saya Inekul Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratindi. Rahma Abdul Fiatria. Putri Martin Hidayat. Ibu Bizarani. Intan Azara Syiraiza. Yuskason. Aku Aimar dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi bisnis keren. Aku akan menjadi influencer. Aku akan menjadi seseorang membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan. Hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. Halo semuanya, selamat datang di talk show Gandakan, dukung UMKM berbisnis dengan tujuan mulia. Nah, acara ini adalah salah satu rangkaian acara dari Gandakan atau Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional by Katika Group. Nah, sebelum itu, mari kita kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama aku Sita yang akan memandu rangkaian acara hari ini. Wah, kalau dilihat udah pada rame ya. Boleh nih pada komen-komen dulu teman-teman ini sebenarnya dari kota mana aja nih? Dari Solo. Wah, lumayan ya jauh ya. Kalau aku sebenarnya dari Bandung. Wah, Lamongan nih ada lagi. Mungkin ada yang di luar Jawa. Oh, ada di Medan. Wah, Mataram ya. Semarang, Nganjuk, Surabaya, Medan, Bandung. Wah, ada teman-teman Bandung nih. Cikarang, mana lagi nih? Ada lagi yang lebih jauh mungkin ya. Oh, ada tadi Padang, Solo lagi. Cilember itu daerah mana ya? Pulau Derawan, wah jauh ya. Bontang, Kaltim. Wah, jauh-jauh banget ya teman-teman ini. Udah semangat banget ya dilihat-lihat dari jauh-jauh Indonesia. Dan kebetulan kita lagi online gitu kan, jadinya lebih gampang. Wah, ada lagi nih dari yang baru nih, Jambi. Dari mana lagi nih? Cirebon. Kediri. Terus tadi ada lagi dari Palu, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. Palu itu ya. Oke, wah pada jauh-jauh juga ya. Aku ngebacanya juga jadi kayak lebih antusias lagi karena teman-teman yang dari jauh-jauh Indonesia udah semangat banget buat ikutin kegiatan Gandakan kita hari ini. Oke, nah sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang udah hadir dan ingin belajar lebih jauh lagi tentang Techpreneur hari ini.
Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih kepada partner-partner kita yang sudah membantu mensupport acara hari ini. Untuk community dan media partner ada Yang On Top, Lingkaran, EduFlight, Axel, PPIA Macquarie, Teman Startup, Seminar Up, Pixel Kreatif, IESEC Prasetya Mulia, Gampi, dan Webinar Nasional. Dan untuk publication partner kami yaitu Mula by Galeria Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, mungkin dari teman-teman udah ada yang udah tahu mungkin tentang Gandakan dan juga mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu tentang Gandakan itu apa atau tujuan dari Gandakan itu apa. Nah, jadi teman-teman bakal mendengarkan lebih jelas lagi karena akan ada sambutan dari Kak Gracia Tumakaka selaku co-founder dan CEO dari Katika Group. Kepada Kak Gracia, waktu dan layak dipersilakan. Oke, thank you Sita. Nah, selamat pagi teman-teman sekalian. Kenalin aku Gracia atau yang biasa dikenal sebagai Ica. Nah, Katika ini merupakan sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang kewirausahaan dan kami menyediakan komunitas UMKM, materi belajar kewirausahaan, dan juga jasa ekstrakurikuler untuk sekolah-sekolah SMA di Indonesia gitu. Nah, pertama-tama aku mau bilang selamat datang di Gandakan, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggandakan anak muda berkarya di Indonesia gitu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Leontinus Alva Edison. Beliau merupakan co-founder dan juga vice chairman dari Tokopedia. Terima kasih untuk Bapak Leontinus yang udah mau hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi insight di tengah jadwal yang cukup packed ini ya Pak ya. Dan pastinya berbagi insight-nya tentang aplikasi yang dibangun untuk membantu pemerataan ekonomi Indonesia secara digital dan yang sudah nggak asing lagi. Tadi aja baru bunyi nih notifnya di device saya, Tokopedia gitu. Jadi semoga pagi ini akan menjadi pagi yang insightful bagi teman-teman dan mari kita berkarya untuk negara kita. Oke, the floor is yours, Sita. Oke, terima kasih Kak Gracia. Nah, sebelum kita lanjut untuk kenalan sama speakernya, teman-teman pasti udah nggak asing kalau misalnya dengar kata Tokopedia. Siapa gitu kan yang nggak tahu Tokopedia itu apa? Sebuah platform e-commerce gitu yang sangat besar di Indonesia. Nah, pemateri kali ini adalah Pak Leontinus Alva Edison selaku co-founder dan vice chairman dari Tokopedia. Kepada Pak Leon dipersilakan. Halo Pak. Ya, halo. Dipersilakan apa nih? Untuk memperkenalkan diri Pak maksudnya. Oh, nggak usah lah. Cukup nih. Fotonya keren banget. Nama saya sudah tepat, title saya juga sudah tepat, walaupun ya namanya juga founders. Kalau gue sih apa aja gue kerjain. Oke. Nah, kita ini tuh mau belajar tentang Tokopedia nih Pak. Boleh mungkin dari awal dulu diceritain tentang awal mula berdirinya Tokopedia itu seperti apa sih Pak? Atau latar belakangnya? Oke, awal mula ya. Udah lama nih. Gue udah sering cerita ini, tapi tetap nggak bosan-bosan menceritakan ini. Karena ini kejadian sehari-hari. Jadi, latar belakangnya begini. Dulu itu saya kan dari daerah ya. Saya itu dari Pontianak, terus William itu dari Siantar. Nah, kita itu di Jakarta pastilah yang namanya bekerja, kita pasti ada santainya, ada ngobrol-ngobrolnya lah di luar kerjaan. Nah, yang kita obrolin itu apa? Kita itu terkagum-kagum dengan apa yang terjadi di kota besar, terutama di Jakarta ya, karena waktu itu kita di Jakarta. Karena di kota besar itu apapun bisa hidup. Kalau di kota kecil enggak. Di Pontianak itu kebanyakan orang-orang ya UMKM lah ya, toko kelontong, buka warung gitu. Nggak ada tuh profesi-profesi yang misalnya musik gitu ya. Ya, gue juga suka musik gitu, tapi ya begitu-begitu aja. Hobi-hobi nyanyi-nyanyi aja lah gitu. Tapi bandingin kalau di kota besar ya, musik itu benar-benar bisa menjadi penghidupan yang layak kan gitu. Atau apalagi misalnya saya kemampuan saya di bidang hukum deh gitu. Notaris sana nggak ada, tapi kan kesannya itu cuma administratif. Sedangkan kita tahu di kota besar, terutama di Jakarta, profesi di bidang hukum itu sangat-sangat krusial sih. Hampir semua bidang itu membutuhkannya gitu. Dan potensi suksesnya itu sama besarnya dengan yang lain gitu. Nah, kenapa di kota kecil nggak begitu? Ya, saya juga nggak tahu sih. Tapi benang merahnya adalah
kesempatan yang dihadirkan di kota kecil itu nggak sama. Contohnya begini, sebagai entrepreneur misalnya, kebanyakan itu kan UKM kan. Nah, tapi kenapa saya lihat teman-teman saya, kenapa ada sekelompok orang yang lebih sukses gitu? Nah, ada karenanya. Karena mereka itu bisa ke Jakarta, mereka bisa ke kota besar. Nah, di kota besar, mereka itu bisa ketemu dengan prinsipal-prinsipal bahkan multinasional ya di Jakarta, atau distributor-distributor atau dealer-dealer yang nationwide gitu, yang nasional. Nah, kemudian mereka bisa pitching ke mereka, dan akhirnya mereka bisa menjadi distributor di daerahnya kita gitu. Nah, kebanyakan kalau teman-teman lihat orang-orang di daerah itu yang sukses itu begitu, jadi dealer otomotif lah gitu. Kalau nggak jadi distributor FMCG gitu. Kalau nggak jadi, ya banyak lah gitu, tapi yang bisa bikin sukses itu begitu gitu, kebanyakan. Jadi mendapatkan bisnis dari luar, karena mereka bisa keluar. Nah, sedangkan sejak zaman dulu itu kalau dari Pontianak mau keluar ke kota besar itu mahal. Makanya saya itu nggak kaget waktu tiket pesawat tiba-tiba mahal. Dulu waktu saya kecil tiket pesawat memang segitu. Nggak tahu kenapa aja tiba-tiba mendadak itu. Kayaknya pas waktu saya lagi kuliah, tiba-tiba ada low cost carrier. Tiba-tiba Jakarta Pontianak cuma 400.000. Dulu kan enggak, dulu 1,5 juta. Kalau pakai kartu mahasiswa aja baru bisa diskon. Dulu ya. Tiba-tiba 400.000. Nah, saya juga nggak tahu sih kenapa mendadak waktu itu begitu. Nah, jadi sejak zaman dulu itu memang kesempatannya tidak sama sih gitu. Sebagai konsumen juga mirip. Kesempatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas itu tidak sama, sedikit. Zaman dulu kan saya suka main game. Nah, kalau mau beli game-game yang bagus itu harus ke Jakarta. Jadi biasanya kalau liburan sekolah, teman-teman kita yang ekonominya jauh lebih baik ya, mereka pasti liburannya keluar kan. Dan mereka pulang-pulang itu bawa game baru. Nah, biasanya kita ke rumahnya dia, kita main game bareng sama dia. Karena ya kalau di Pontianak mau beli game nggak banyak, maksudnya itu aja gitu loh. Saya juga suka musik gitu. Jadi kalau lagu-lagu baru gitu, waktu dulu masih zaman kaset pita ya, itu kita beli di Pontianak nggak ada. Saya masih ingat saya suka band rock kan. Zaman dulu kan Indonesia banyak band rocknya. Saya mau beli di Pontianak nggak ada, mesti tunggu lama gitu, tunggu lama. Nah, kalaupun tersedia harganya mahal. Otomotif deh gitu, beli motor harga lebih mahal. Semua lebih mahal. Pajaknya beda lagi. Pajak sampai ke daerah itu beda. Biasanya kan kalau kita browsing kan harganya harga Jabodetabek kan ya. Kalau di daerah itu harganya beda. Plus pajaknya beda lagi. Terus availability-nya juga beda. Kalau rusak spare part-nya juga lama gitu. Bahkan sekarang kan kita teman-teman tahu, kalau mau tes PCR itu banyak kok di kota-kota kecil itu 3 hari. Kenapa? Kirim ke Jakarta dulu. Kalau nggak kirim ke kota besar terdekat gitu, misalnya Surabaya gitu. Nah, yang sekitar-sekitar itu kirim ke situ dulu. Baru balik 3 hari gitu. Nah, jadi memang isu utama di Indonesia itu memang gap of opportunity ya, kesempatannya tidak sama. Nah, itu yang kita rasakan gitu. Tapi kenapa di kota besar bisa gitu? Nah, memang beda lah ya. Nah, akhirnya kita terinspirasi begini. Kita itu kan orang teknologi. Jadi saya itu kan kuliah informatika. William juga, walaupun minat kita beda ya. William kan lebih ke produk UI UX design, product design. Kalau saya kan lebih ke pure engineering dan operations-nya gitu. Nah, kita lihat terinspirasi dari banyak hal. Di luar negeri banyak sekali website e-commerce yang bagus, yang keren, termasuk di dalam. Walaupun di dalam waktu itu e-commerce masih belum booming, tapi online forum itu booming sekali. Jadi banyak orang sebenarnya sudah sangat-sangat terbiasa untuk transaksi di online forum. Waktu itu yang paling besar Kaskus, tapi saya nggak terlalu aktif di Kaskus sih, saya aktifnya di Cafe Gaul waktu itu. Nah, jadi kita terinspirasi dari situ. Oh ya, ini kan manfaatkan teknologi ya. Nah, kita orang tech, mungkin kita bisa bikin seperti ini. Mulailah kita coret-coret konsepnya, menggabungkan problem-problem yang kita amati ketika kita di kota kecil gitu. Karena pengalaman kan, orang tua saya kan begitu, orang tua kita begitu. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, orang-orang di daerah, orang tuanya mati-matian kirim anaknya sekolah ke kota besar. Nah, masalahnya kota besar dengan pendidikan yang baik kan kebanyakan ya, bukan semua, tapi kebanyakan kan di Pulau Jawa. Makanya pulau ini padat gitu. Ya, berita buruk banyak lah. Jakarta tenggelam berapa senti tiap tahun kan. Ada researcher yang bilang 4 senti, 5 senti, ada yang bahkan bilang 20 senti. Wah, ngeri sekali ya.
Bahkan ada prediksi juga katanya Pulau Jawa akan kehilangan air bersih. Ya, saya juga termasuk masalah karena saya dikirim orang tua saya untuk kuliah di sini kan, kuliah di Jogja, kemudian ini di Jakarta. Nah, memang itu problem sih, problem yang kita lihat gitu. Ada dua problem dari sisi entrepreneur-nya sendiri dan dari sisi konsumen. Nah, ternyata dengan kemampuan kita di bidang tech dan pengalaman kita main di online forum banyak, akhirnya kita punya ide, ya gimana kita bikin ya gitu. Kita bikin platform nih khusus gitu. Makanya kita bilang visinya kita apa? To build a super ecosystem where anyone can start and discover anything. Can start tuh maksudnya memulai bisnis. Discover tuh ya sebagai konsumen saya mau mencari apapun gitu. Nah, itu visinya kita. Nah, misinya kita apa? Democratize commerce through technology. Jadi pemerataan ekonomi melalui teknologi. Nah, pemerataan itu kuncinya. Karena tadi yang saya ngalamin sendiri, memang kesempatannya tidak merata kalau di Indonesia. Kira-kira begitu ya sejarahnya kita. Dan akhirnya kita sudah tahun ke-berapa nih? Tahun ke-13 ya. Udah lama juga ya Tokopedia. Ya kita generasi pertama tech company di Indonesia lah gitu. Singkat cerita begitu ya kira-kira perkembangan Tokopedia dari awal. Bukan Deng, ini sejarahnya. Iya udah. Tapi dari 8 tahun ya sampai sekarang ya. Itu perkembangannya pesat sekali ya Pak ya. Nah, aku juga pengen tanyakan mungkin itu dari sisi latar belakang gitu gimana awalnya berdiri Tokopedia. Nah, tapi apa sih yang bikin Bapak tuh yakin kalau ini akan berkembang gitu? Apa yang bikin Bapak yakin untuk meneruskan membangun Tokopedia ini? Nah, gini, sebenarnya kita itu kan bukan peramal lah ya, kita nggak tahu masa depan. Nggak bisa, terus saya sekarang juga suruh tebak, oh yakin company mana yang bakal bagus, ya saya nggak bisa langsung begitu gitu. Nah, tapi yang bikin yakin itu begini, saya bukan yakin bahwa ini akan sukses, tapi saya yakin bahwa ada masalah nyata di Indonesia. Gitu. Ini masalahnya real nih, bahwa kesempatan tidak merata, bahwa banyak sekali orang yang sayang sekali dia itu start aja udah beda dari orang gitu. Jadinya dia mau sukses juga susah gitu. Tidak meratanya ini benar-benar nyata gitu. Nah kemudian yang kedua juga menurut saya itu kita yakin, kalau kita yakin ada masalah, problem kan, dan kita problem solving, kita bangun solusinya. Nah itu menurut saya yang pola pikir yang baik gitu. Karena saya banyak diskusi dengan teman-teman di luar sana lah ya, banyak. Ada komunitas startup, ada yang minta saya mentoring mereka gitu. Kebanyakan mereka itu nyontek. Nah menurut saya bukannya nggak boleh terinspirasi dari kisah sukses orang ya, itu boleh. Tapi gini, problemnya dulu, kita problem solving dulu. Nah yang di Tokopedia kita tuh yakin kita akan solving problem ini. Kita yakin banget kita harus pemerataan gitu. Kita yakin banget misi kita belum selesai. Kita sangat yakin kita tuh baru mulai gitu. Nah kita yakin problemnya gitu. Dan kita yakin dengan solusi yang kita bikin. Nah dalam rangka menciptakan solusi, kalau kita terinspirasi dari kisah sukses orang nggak apa-apa kan gitu. Memang kan kita harus terinspirasi dari kisah sukses orang, bahkan kisah gagal pun kita bisa jadi inspirasinya kita, jadi bahan pelajaran kita. Nah itu yang pola pikir yang benar gitu. Jangan terbalik. Nah kebanyakan saya bertemu dengan teman-teman, dia itu bilang, oh di Korea itu ini sukses, dia mau copy bawa ke sini. Nah masalahnya kan di Korea, mereka kan culture-nya beda, habitnya beda gitu. Ada yang bilang, oh di China ini sukses, dia copy bawa ke sini. Harusnya kebalik. Kita problem solving dulu, kemudian kita desain solusinya kita. Kadang-kadang buntu, kadang-kadang bingung. Ya kita tanya-tanya kan, tanya teman bagaimana gitu. Dikasih masukan dari teman. Termasuk kita belajar kisah sukses dari orang lain gitu. Nah menurut saya itu yang pertama yang paling penting. Nah yang kedua tentu saja, zaman saya sama William itu kita nothing tulus sih sebenarnya. Makanya jadinya kita itu semangat bambu runcing kita tinggi sekali, underdog spiritnya kita tinggi sekali. Nah jadi menurut saya teman-teman juga mungkin bisa terinspirasi dari semangat ini. Jadi kita underdog banget sih. Waktu itu kita nothing tulus, benar kita tuh nggak ada apa-apa gitu. Kita bukan siapa-siapa. Ya udah nothing tulus seperti pahlawan Indonesia zaman dulu. Ya kita nggak ada apa-apa, teknologi nggak ada, senjata perang juga nggak ada.
cuma mengandalkan bambu runcing, kita maju terus gitu. Semangat underdog-nya kita gitu. Jadi ya kira-kira itu sih ya yang kita yakin tuh action-nya kita, what gitu kan. How gitu. Nah, kita godok habis-habisan. Saya bahkan sampai berantem-berantem tuh William kalau bahas konsep itu. Ya, tapi saya nggak terlalu pusing sih ini sukses atau enggak ya. Kalau gagal ya pivot. Dan kegagalan kita juga banyak kan. Salah ambil keputusan juga banyak. Ya udah, nggak usah dipikirin, langsung set, langsung ganti. Belajar apa yang salah, langsung ganti gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya Pak, setuju sih Pak kalau aku. Karena kan emang mindsetnya tuh emang harus ngelihat dari problem solvingnya dulu kan ya. Apa sih sebenarnya masalah yang akan diselesaikan atau disolusikan sama bisnis kita, baru kita mikirin caranya kayak gimana gitu kan ya. Terus tadi juga saya nangkep tentang daya juang dan spirit untuk ngembanginnya itu emang harus harus tinggi gitu kan ya Pak. Nah, mungkin kalau itu dari cara atau kayak mindset awalnya. Nah, kalau dari langkah-langkahnya mungkin gimana nih Pak? Boleh diceritain dari Tokopedia langkah-langkah apa yang dilakukan untuk bisa mencapai visi misi yang tadi sudah Bapak sebutkan tentang pemerataan ekonomi, kemudian tadi juga tentang untuk membangun sebuah ekosistem. Boleh tuh gimana Pak? Nah, sebenarnya langkahnya banyak sih, sampai sekarang never ending ya. Cuma mungkin saya bisa share lah perjalanan sedikit ya. Jadi awal-awal itu kita kan idenya sekitar 2007, kemudian kita launching di 2009. Nah, waktu kita launching di 2009, Tokopedia waktu itu tuh masih berupa C2C marketplace ya. Marketplace tapi C2C, baru satu bisnis unitnya kita. Nah, waktu itu kita orangnya sedikit. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita fokus untuk apa yang penting, ya kan? Jadi kita fokus kerjain segala sesuatu yang istilahnya must have, yang harus kita miliki. Memang kalau kita makin diobrolin, makin didiskusikan, banyak banget hal-hal yang nice to have gitu. Memang kita fokusnya ke sana, must have-nya kita. Dan kita fokus prinsip-prinsip C2C marketplace. Bukan cuma sekedar C2C marketplace, tapi open marketplace. Nah, karena kan kita mau anyone, nah semua orang kan can start and discover anything. Kita mau semua orang, jadi kita fokus ke situ. Kita fokus inovasi produk, inovasi layanan. Kita fokus ke apa yang kita tahu tentang Indonesia, pengalaman kita sebagai orang Indonesia. Kita fokus ke apa yang kita suka, apa kebiasaannya kita, termasuk semua fitur-fiturnya. Misalnya kenapa kita nggak pakai kredit card waktu itu? Karena bahkan sampai sekarang aja penetrasi kredit card kita sedikit. Bahkan sekarang aja, dulu saya masih ingat ada yang ngasih tahu kita, bayar pakai kredit card dong, karena internet itu identik dengan itu. Karena kan ini contoh dari luar. Kita enggak. Tokopedia waktu pernah launching, kita bank transfer. Wah, dibilang gila kita. Tapi ya sampai sekarang buktinya mana? Nggak ada platform kredit card paling gede. Kredit card paling kecil. Nggak ada yang mau pakai tuh kredit card. Malah e-money malah naik. Malah bayar ke convenience store. Malah itu yang gede gitu. Walaupun bank transfer tetap paling gede. Sekarang bank transfer kan sudah macam-macam, ada virtual account dan segala macam. Nah, itu kita fokus ke yang apa baik untuk lokal, kebiasaan. Termasuk partner logistik. Kita lihat, logistik mana yang sering dipakai oleh orang Indonesia waktu itu di forum. Kita tahu dapat satu partner logistiknya. Karena seingat saya tag-nya mereka yang paling kelihatan bagus lah gitu. Jadi kita fokus apa yang jadi kebiasaan orang Indonesia pada saat itu. Jadi waktu orang pakai Tokopedia, penyesuaiannya sangat minimal sekali. Kita cuma ada C2C marketplace, kita launching cuma 2 orang, waktu itu saya sama William doang. Jadi kita fokus ke must have aja. Nah, tapi memang perlahan ya kita meningkat. Jadi lama-lama kita organic growth kan. Tahun ke tahun organic growth. Nah, memang di milestone kita paling gede itu di 2014. Nah, waktu itu kita pertama kali sih di Asia Tenggara kita diinvest oleh SoftBank dan Sequoia Capital. Nah, SoftBank itu waktu itu kita $100 juta ya. Jadi waktu itu kita paling besar. Nah, memang ketika seperti itu semuanya berubah. Jadi banyak yang must have-nya itu jadi banyak yang nice to have itu jadi must have sekarang. Terus orang kita udah mulai banyak. Jadi dulu kita itu hire orang kebanyakan eksekutor. Tapi ketika kita sudah besar, saya baru sadar bahwa managerial position itu penting. Nah, kita mulai hire
high quality talent dua jenis, yang hard skill which is individual contributor dan yang leadership. Nah, kita mulai dua. Jadi orang kita mulai banyak. Nah, terus di 2007 ya, waktu itu akhirnya di 2014 itu kita mulai ada produk digital, nggak cuma Citizen Marketplace lagi, kita mulai ada official store. Nah, jadi official store tuh merchant-merchant atau pebisnis yang lebih besar lah ya. 2017 sekarang milestone kita adalah kita akhirnya kan kita mengidolakan Alibaba banget nih, karena mereka cukup keren ya menurut kita ya. Dan akhirnya kita mendapatkan investasi juga dari Alibaba. Investasinya dari macam-macam sih, tapi Alibaba jadi lead investornya. Ada beberapa group of investor. Itu 1,1 miliar US dollar waktu itu. Nah, akhirnya kita pindah ke Tokopedia Tower. Di 2018 kita dapatkan lagi another 1,1 miliar US dollar. Nah, kali ini dari SoftBank Vision Fund dan Alibaba juga. Biasalah, kita bisa menraisingkan group of investor yang masuk, nggak cuma satu. Nah, waktu itu kita jadi aplikasi terbaik Indonesia nih di Google Play Store User Choice Award 2018 waktu itu. Nah, 2019 kita mulai sadar bahwa, jadi gini, dulu saya itu mungkin agak belagu ya, mungkin ya. Karena gini, saya tuh ngerasa apapun gue bisa bikin. Jadi mindset M&A, merger acquisition, minority investment atau full acquire itu nggak ada di otak saya. Karena saya bilang, lu ngapain bayar mahal-mahal? Gue bisa bikin, which is true sebenarnya. Nah, tapi kan ada resikonya. Kalau saya bikin sendiri, gimana? Jadi pasti jadi. Tapi kan lama. Kita butuh hire orang juga. Kita butuh invest di infrastruktur teknologinya juga. Ujung-ujungnya sama aja mahalnya. Belajar juga kan. Kan kita bikin barang nggak langsung perfect, nggak langsung bagus gitu. Nah, sedangkan di luar sana banyak juga founders yang super jago, super keren. Nah, kenapa kita nggak kerja bareng dia? Karena kan kolaborasi salah satu poin pentingnya Tokopedia ya. Nah, akhirnya di 2019 kita mulai ngelakuin itu. Jadi kita mulai ada minority investment, kita bahkan mulai akuisisi juga. Kita akuisisi Bright Story ya, dan Parent Story waktu itu. Kita juga waktu itu mulai launching Tokopedia Salam. Ini untuk teman-teman kita yang dari teman-teman Muslim. Kita connect banyak dengan ekosistem syariah. Kita waktu itu bagian dari gue lupa tuh yang inisiatif pemerintah yang KNKS ya, Komite Nasional Ekonomi Syariah atau apa itu, lupa saya. Kita juga masuk ke situ. Nah, yang keren lagi, kita kerjasama dengan LPM UI, kita udah menggerakkan 1% ekonomi Indonesia di 2019. Nah, di 2020 nih, walaupun pandemi, kita meluncurkan Tokopedia Jasa. Akhirnya, karena kita Karena kita punya Bright Story. Jadi timnya Bright Story itu kan, Bright Story dan Parent Story yang mereka bikin, itu kan wedding kan jasa ya, bukan barang. Ya memang barang sih, gaun, tapi lebih ke arah jasa kan. Nah, mereka tahu bagaimana bikin marketplace jasa dengan baik. Nah, akhirnya kita launching tuh, Tokopedia sudah mulai ada section untuk services, untuk jasa. Nah, 2021 ya yang paling heboh lah. Kita merger bareng temannya kita Gojek. Kita jadi GoTo. Jadi sekarang kita ada Tokopedia, Gojek, dan GoTo Financial. Kira-kira begitu ya yang kita lakukan kalau diceritakan dalam beberapa menit. Oke, Pak. Wah, kalau sebenarnya lebih lanjutnya lagi pasti lebih banyak lagi ya langkah-langkah yang pastinya Tokopedia ambil. Kalau dari yang tadi intinya, kalau dari yang aku tangkap itu intinya itu kolaborasi, kemudian juga inovasi, selalu membuat sesuatu yang baru gitu kan. Tadi ada Tokopedia Jasa, terus tadi juga Bapak bilang Tokopedia Salam untuk teman-teman yang Muslim, terus juga mau buat Tokopedia yang berkolaborasi dengan jasa tentang wedding kayak gitu. Wah, emang keren banget sih. Nah, nyambung soal itu, pastinya kan di setiap langkah ada kendala atau kayak mungkin hambatan atau misalnya sesuatu rintangan yang menghalangi langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Nah, kira-kira kalau dari Tokopedia sendiri, adakah langkah-langkah
maksudnya kendala yang sangat berat dan gimana cara Tokopedia untuk menanggulanginya? Oh banyak, tapi beda-beda ya. Jadi ketika awal-awal itu tantangan kita beda sih dengan sekarang. Misalnya awal-awal gini, awal-awal itu mencari investor itu susah. Karena waktu itu ekosistem investasi, venture capital, dan private equity di Indonesia belum banyak ya. Ada, tapi belum banyak. Dan waktu itu nggak ada yang percaya orang Indonesia bisa bikin teknologi company. Semuanya pada bilang, ya ngapain? Saya cari di Google, ngapain saya harus beli barang ke website kalian? Saya cari di Google apa aja ada kok gitu. Emang kalian bisa bikin? Nggak bisa lah, lu lihat dong China, lu lihat dong US gitu, R&D-nya begini, Indonesia nggak ada. Ya bukan nggak ada sih, ada. Tapi kan masih perlu didorong lebih jauh lah gitu. Nah, jadi mencari investor itu memang susah sekali zaman dulu. Kemudian untuk berbisnis kan zaman dulu kan semua orang lihat latar belakang kamu apa, kamu tuh siapa gitu. Nah, masalahnya gue bukan siapa-siapa. Nah, iya kan, jadi makanya ini rahasia umum lah, semua orang juga tahu di Indonesia kan kebanyakan yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, ya karena dia sudah punya background yang jelas dan baik gitu, orang tuanya atau kakeknya segala macam. Nah, kalau belum ada apa-apa, ya coba aja belum ada apa-apa, opsi financing misalnya kalian ke bank itu nggak ada yang mau. Gitu. Nah, venture capital juga nggak ada. Jadi memang dulu itu salah satu kendalanya nyari investor itu susah. Nah, kendala yang kedua itu kalau kalian mulai bisnis itu pasti banyak menemukan itu apa fenomena telur duluan atau ayam duluan. Nah, mana tuh? Terus terang saya nggak tahu sih ya. Tapi kalau logika saya berpikir kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi harusnya diciptain ayam dulu kan, maksudnya diciptain telur dulu, nggak ada ngeramin loh, nggak bisa menetas telurnya. Jadi dia ciptain, ayamnya keluar dulu, nah, baru dia bertelur. Ya itu cuma joke lah. Nah jadi telur sama ayam, contohnya gini, dulu itu saya mendapatkan wejangan yang cukup baik sebenarnya. Jadi dia bilang gini, lu gila lu bikin kayak gini. Lu connect dengan bank dong, masa kalian bank transfer gitu, checkingnya manual gitu. Ya which is benar sih, susah pasti, ribet. Akhirnya kita cari-cari cara untuk connect dengan bank. Terus ketemu akhirnya. Nah banknya bilang gini, oh sorry e-commerce itu bukan targetnya kita, karena sekarang ini kita masih targetnya airlines. Jadi waktu itu travel dan tourism itu lebih digitalnya lebih duluan ya dibanding yang lain. Orang udah biasa booking tiket pesawat, booking hotel gitu. Nah, jadi dia mengutamakan airlines, which is nggak salah sih, karena waktu itu kan sudah ngetop dan sudah gede ya. Nah, akhirnya di ngobrol-ngobrolin, akhirnya dia bilang, saya bilang gini Pak, nanti saya maunya kalau orang beli barang itu Tokopedia kan ada nomor invoice-nya. Nah, nanti gue ke ATM misalnya, pilih pembayaran e-commerce, terus masukin kodenya, terus keluar, teng, wah lu masih bayar berapa, tinggal oke gitu di ATM maupun di internet banking gitu. Nah, dia bilang oh bisa sih, tapi minimal 15.000 transaksi, per transaksi 5.000 bayarnya, plus pajak 5.500. Waduh, saya pikir ini apakah gue punya duit ya, launching aja belum. Ini kan baru perencanaan, masa belum launching aja gue udah mesti komitmen 15.000 kali 5.000. Berapa puluh juta itu ya sebulan ya. Belum tentu gue bisa mencapai transaksi sebanyak itu. Bukannya gue nggak pede, tapi gini, Tokopedia kan marketplace. Jadi kan bisa aja saya beli dari seller yang beda-beda kan. Nah kan enaknya kan, ya ini semua keranjang belanja gue sekali check out dong. Gitu. Masa demi mencapai 15.000 transaksi gue pisah-pisah per seller. Jadi bayarnya per seller gitu kan tolol kan. Ya itu nggak bagus buat user lah. Jadi wah ini gue langsung kebayangin, gue beli barang banyak tapi check out-nya sekali, bayarnya sekali. Waduh, masih 15.000 transaksi, susah juga ya gitu. Jadi, untuk menjadi perusahaan besar, kita harus connect dengan bank. Untuk connect dengan bank, kita harus jadi perusahaan besar dulu. Karena nggak mau tuh mereka ladenin yang kecil-kecil. Nah, bingung jadinya. Akhirnya apa? Ya, kalau gue nggak bisa work smart, ya gue work hard lah. Buka rekening bank biasa. Jadi dulu gue kerjaannya gue mau bilang yang gantian kita tiap hari, nggak ada libur loh kita, 1 minggu juga. Tiap hari itu kita cuma cek rekening bank, cek mutasi rekeningnya siapa yang transfer masuk. Terus gue cek di Tokopedia. Oke ini udah bayar nih belum, ini bayar nih belum. Udah selesai, terus gue cek siapa yang seller yang cash out duit.
Gue cek, oh ini dia cash out, ya udah kalau dia cash out, gue login ke internet banking pakai token, gue transfer. Karena nggak ada yang mau connect dengan kita gitu, gitulah ya. Nah, masalah yang ketiga itu hiring. Dulu nggak ada orang yang mau kerja di tech company. Nah, karena tech itu beda sih dulu ya. Dulu tuh tech company-nya tuh kebanyakan itu jadi sales. Karena tech company Indonesia dulu kebanyakan kan jual produk-produk dari prinsipal luar. Jadi jual servernya Dell gitu, jual routernya Cisco gitu. Nah, jadi kalau orang IT, orang teknologinya mau kerja di begitu bukan programming, nggak bikin barang. Mereka jadi sales engineer. Memang ada engineer sedikit. Tapi target tugas utama tetap sales, tetap jualan gitu. Ya kalau saya bukan orang sales, saya tuh nggak bisa jualan. Saya lebih suka bikin barang gitu. Nah, jadi memang zaman dulu mana ada yang mau masuk tech company. Waktu kita ikut job fair, nggak ada yang mau datang ke tempat kita. Satu, Tokopedia. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang kedua, teknologi. Ya mereka mending masuk ke, ya ada beberapa grup-grup company gede lah, yang ke BUMN gitu. Kalau nggak ke misalnya yang grup lokal Indonesia yang bagus-bagus kan, Sampurna Group, ada Jarum Group, ada Astra gitu kan. Terus ke perbankan juga gitu. Nah itu tuh yang booth yang ramai banget, boothnya kita sepi waktu dulu ya. Jadi kita hire orang juga susah. Bahkan pegawai pertama kita, engineer lah ya, buat gantiin saya. Karena kan saya mau William harus ketemu siapa keliling-keliling. Itu kita hire engineer pertama kita, itu tuh teman main game online-nya William. Gue tanya, ini orang jago apa? Oh jago dia, kenapa? Dia tiap hari bikin cheat, jadi kita menang terus. Wah oke. Jadi gue nggak bisa hire orang, siapa yang mau join kita? Gara-gara teman doang nih diajak. Dan gue juga, maksudnya, gue nggak bisa kayak belagu-belagu gitu, testing dulu, kalau lu lolos logika programming baru gua hire. Nggak bisa, mana ada yang mau. Udah kita nggak ada yang kenal gitu. Makanya cara audisinya gimana? Oh ya dia bikin cheat, berarti jago dia. Masuk ke Tokopedia. Terus customer care kita dulu kan main di online forum. Kita hire dia hanya gara-gara dia orangnya kepo banget gitu. Jadi dia itu semua topik dia komenin nih. Kita cuma asumsi gini, dia pasti rajin nih. Semua komplainnya customer pasti dia komenin. Udah, tarik aja jadi customer care, dan dia mau. Jadi dulu kita gitu, hiringnya mana bisa kita hiring orang yang bagus-bagus gitu. Nah, yang keempat nih, teknologi scalability. Nah, sayangnya saya itu nggak pernah kerja di perusahaan tech raksasa gitu. Kalau teman-teman lihat, banyak sekali founder-founder tech ya, mereka itu CTO-nya atau co-founder teknologinya udah pernah kerja di tech company besar gitu. Gue nggak pernah. Jadi Tokopedia itu pengalaman pertama gue menghadapi traffic yang segede gini. Jadi zaman dulu tuh Tokopedia error terus lah. Nggak berapa lama lambat. Ya, walaupun sekarang udah jauh lebih baik ya. Nah, zaman sekarang tantangannya beda lagi. Yang tadi saya bilang. Yang dulu itu nice to have, sekarang jadi must have. Contoh, security. Jadi zaman dulu mana ada yang mau hack Tokopedia? Nggak ada. Lu dengan security zero pun nggak bakal ada insiden kok, nggak ada apa-apa. Zaman sekarang mah kita tiap hari di-attack orang. Jadi attack-nya gila-gilaan lah gitu. Terus zaman dulu juga, yang saya bilang tadi, kita nggak perlu manajer. Dulu malah gue benci manajer. Kenapa gue nggak suka manajer? Karena zaman gue kerja dulu, menurut gue manajer tuh nyebelin gitu. Kenapa? Karena dia sok-sokan ngatur-ngatur kan. Padahal bukan dia yang kerja. Jadi dia tuh nggak tahu gitu. Dia janjiin orang timeline yang unreasonable. Nah, masalahnya dia udah janjiin yang begadang kita loh. Yang engineer-nya yang begadang gitu. Nah, menurut saya percuma tuh. Manajer tuh nggak ada guna. Jadi gue hire eksekutor semua. Jadi ketika gue tanya, karena dia eksekutor, dia langsung bisa ngebayangin, oke, gue kerjanya gini, kalau dia bilang 2 minggu, pasti 2 minggu selesai. Kalau manajer, dia bilang 2 minggu, 2 tahun kali baru selesai. Ya karena dia nggak kerja. Nah dulu gue tuh paling anti sama manajer. Menurut gue manajer tuh nggak guna. Ya akhirnya setelah Tokopedia 100 orang, pusing juga gue. Akhirnya gue baru sadar, oh manajer tuh sangat berguna. Kalau manajer yang salah prediksi itu manajernya bego, bukan tidak berguna posisi manajerial itu gitu. Jadi kita harus cari manajer yang bagus gitu. Nah, apalagi tantangan masa kini ya. Oh gini. Nothing is unique. Jadi zaman dulu gue bisa dengan bangga bilang bisnis model ini satu-satunya Tokopedia. Sekarang semuanya ikut. Sekarang
bisnis yang nggak ada hubungan dengan ini aja ikut. Misalnya dulu dia bikin bisnis apa, ujung-ujungnya sama persis sama Tokopedia juga. Bahkan irrational games juga. Pokoknya udah mana ada zaman sekarang ngadu inovasi, nggak ada, bakar duit aja. Pokoknya Tokopedia bikin apa, dia contek sama persis, terus sumbat orang pakai duit. Udah, selesai urusannya dia. Kita pikir setengah mati, ini ada nih, barusan nih kejadian, barusan. Nah, gue nggak usah sebut apa-apa, tapi gue cuma mau sharing doang gini. Kita tuh udah bikin konsep dengan baik. Oh, gini-gini bolak-balik, tiba-tiba ini orang datang, nyontek konsepnya kita, terus partner tersebut disumpul duit berapa miliar, gitu. Bung, ini, lu pakai gua aja, gitu. Oh, ya nggak apa-apa, dia pakai aja, gitu. Buktinya, tetap aja yang jalan kita kok, yang punya dia nggak jalan. Jadi akhirnya yang di-appreciate orang kita, gitu. Karena ya, again, makanya yang tadi gue bilang, problem solving itu penting, gitu. Jadi proses untuk mengerti masalahnya dan desain solusinya itu penting banget sih, proses itu. Nah, jadi kira-kira gitulah ya problem-problemnya Tokopedia. Ya sampai sekarang ada aja sih problemnya. Yang penting kita growth mindset aja, kita tidak menyerah gitu. Wah, salut banget sih Pak, kalau aku dengar tadi dari cari investor susah, terus juga tadi cari hire orang juga susah gitu pada saat awal-awal, terus juga cari apa namanya engineer yang baik itu gimana, terus juga tadi tentang manajerial kayak gimana. Tapi salut sih sama kerja kerasnya tim Tokopedia untuk ngebangun sampai sekarang. Nah, untuk sebagai pertanyaan penutup juga nih Pak, boleh mungkin karena di sini masih banyak anak-anak muda yang mungkin masih bingung gitu kan gimana caranya ngebangun usaha. Boleh Pak sedikit kalimat-kalimat penyemangat untuk teman-teman di sini biar lebih semangat lagi gitu. Kalimat penyemangat ya. Ya gini, pertama ya menurut saya bukan kalimat penyemangat sih ya, gue sharing aja ya, agak panjang nggak apa-apa. Jadi yang pertama, di Tokopedia itu kita ada, selain visi misi kita ada 3DNA. Nah menurut saya 3DNA ini terserah teman-teman boleh ambil sebagai inspirasi atau enggak, tapi cukup menurut saya sih cukup bermanfaat sih ya. Pertama gini, 3DNA-nya kita adalah fokus on customer. Nah ini penting, karena teman-teman saya yakin pasti pernah ngalamin dicuekin lah sama vendornya kita, atau dicuekin sama kita udah beli barang tapi di situ ada masalah apa nggak dibantuin. Nah itu menurut saya jangan sih, itu benar-benar kalian harus fokus on customer banget ya. Nah yang kedua itu growth mindset tadi yang saya bilang. Ini masalah mindset masalahnya. Menghadapi tantangan gimana, menghadapi rintangan gimana. Tantangan tuh biasanya dari dalam, rintangan tuh dari luar misalnya. Kayak Tokopedia, kita baik-baik aja, nggak ada angin, nggak ada hujan, tuh gedung cyber tuh kebakaran, lu mau gimana? Ya kan? Kita juga pernah, ya untung kita sekarang nggak mati, waktu itu kebakaran kita nggak down, karena kita udah belajar kan. Dulu waktu zaman awal problem tuh 2016 saya masih ingat, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada salah, data center kita mati lampu, juga listriknya mati semua. Waktu itu bukan kita doang yang mati sih, ada 3 website gede di Indonesia yang mati gitu. Ya pusing juga kan, ya tapi again jangan menyerah. Makanya itu mindset sih, tantangan, rintangan, kita belajar dari kisah sukses orang lain, kita menghargai orang lain gitu. Nah itu growth mindset yang sangat penting banget. Nah yang ketiga gini, make it happen, make it better. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang perfect. Jadi kita sepakat dulu, make it happen. Produk dan layanan kita, versi satunya, versi awalnya mau kita launching itu kayak apa. Jangan selalu belum Pak, belum ya. Namanya orang nggak bakal sempurna. Kalau belum terus nggak bakal launching kita. Nah, jadi harus ada satu titik kita sepakat. Gitu. Make it happen, launching. Habis itu make it better dong, jangan lupa. Nah, kadang-kadang nih di kita itu memang juga make it better-nya kurang gitu. Semua hal lah. Misalnya kayak gedung teater misalnya. Pertama kali buka bagus, lama-lama ya makin jelek, makin kotor, makin ini itu rusak jadinya gitu. Nah itu harus make it better-nya sih, make it happen, make it better. Nah itu 3DNA-nya Tokopedia sih. Mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa terinspirasi dari situ. Nah apalagi zaman pandemi ini sekarang nih, ada beberapa semangat. Tadi udah disebut sih ya, tadi kita udah sebut dengan baik gitu. Kita harus bisa inovasi pasti, tapi harus bisa adaptasi juga.
Nah, ini dia adaptasi yang penting kan, new normal. Tapi juga jangan lupa harus kolaborasi juga gitu. Tanpa kolaborasi kita juga nggak bisa jalan sendiri susah lah ya zaman sekarang ya. Ya gitu aja sih, mungkin beberapa tips dan ini dari saya. Mungkin kalau masih ada waktu nanti lebih enak kalau Q&A ya, karena biasanya lebih menarik sih kalau tanya jawab. Oke, wah menarik sih Pak. Kalau aku yang bisa aku tangkap tuh nempel banget nih di otak. Make it happen, make it better. Gak harus nunggu sempurna karena gak ada yang sempurna, tapi lakuin dulu aja, terus evaluasi dan selalu buat 1% lebih baik atau mungkin lebih setiap harinya gitu. Nah, mungkin dari yang aku lihat udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di kolom chat. Aku mulai bacain ini ada dari Kak Nurul. Menurut Bapak umur sekolah atau umur 15-17 itu udah cocok buat mulai bangun bisnis bukan sih? Secara kan sudah banyak ya jaringan internet dan sudah lebih mudah untuk menemukan ide yang kreatif. Ya gini, menurut saya nggak dibatasin umur sih, karena menurut gua umur itu ya umur lah gitu. Apa namanya, nggak usah takut gitu. Nah, tapi yang lebih penting itu tuh bukan masalah umur. Yang lebih penting itu yang tadi saya bilang, seberapa dalam kita menguasai problemnya gitu. Nah, memang makin tua kita, kan diri kita itu juga bertemu dengan banyak orang, mengalami udah pernah kerja di sini, udah pernah kerja di sana, udah pernah kejeblos di sini, udah pernah kejeblos di sana. Jadi makin tua kita, itu pengalaman kita, itu insight-nya kita, konteksnya kita makin banyak. Nah, makanya makin tua kita, itu kita kalau mendalami suatu itu pasti lebih dalam gitu. Begitu juga desain solusinya gitu. Makin dalam gitu. Karena kita udah banyak pengalaman, kita pernah nyoba, kita pernah gagal, kita diskusi dengan orang lain banyak gitu. Nah, tapi again menurut saya selalu ada orang-orang yang ya dia bisa aja gitu. Dia bisa punya pengetahuan yang mendalam walaupun umurnya dia tidak setua orang lain gitu. Nah, menurut saya sih yang lebih penting itu sih. Jadi apa yang kita tahu, semangat R&D-nya kita cari-cari tahu dari membaca, dari search di Google, dari ketemu teman, dari tanya dengan dosen, tanya dengan guru, dari mungkin pengalaman waktu kita magang gitu, macam-macam. Nah, itu harus banyak, harus mendalam supaya kita juga lebih komprehensif dalam menganalisa sesuatu dan mendesain suatu solusinya harus lebih komprehensif. Menurut saya itu gini, memang just do it itu benar, tapi jangan modal dengkul gitu. Kita tuh harus pikir agak panjang gitu. Selalu harus mikir, oke, happy flow gimana, tapi selalu akan ada unhappy flow. Oh, gua kalau layanan gua kayak gini. Oh, tapi kalau di awal masuk, kalau customer-nya begini gimana? Kalau begini gimana? Begini gimana? Jadi di setiap funnel itu pasti ada unhappy flow-nya. Itu harus dipikirin semua. Karena kalau enggak nanti kacau tuh. Begitu kacau operasionalnya, ya itulah. Kan biasa kan kita dengar di sosial media ada orang marah-marah, oh jangan beli lagi sama ini. Menurut saya enggak segitunya lah. Itu kan paling kesalahan-kesalahan, itu wajar itu ada gitu. Nah, tapi akan lebih baik kalau teman-teman sudah berusaha. Beda loh ya, kita tidak berusaha untuk mikirin itu dan kita berusaha untuk memikirkan hal tersebut. Walaupun kecil ya, 1%, 2%, 3% pembeda itu benar-benar bisa bikin pembeda yang signifikan sih kadang-kadang ya. Oke, mungkin untuk Kak Nurul tadi udah cukup terjawab ya. Sebenarnya nggak melihat umur kalau untuk waktu yang tepat untuk memulai bisnis itu. Nah, lanjut yang pertanyaan yang kedua dari Kiki, dari mahasiswi UNAN. Izin bertanya, hal apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan sebelum memulai bisnis? Kemudian sebaiknya jika ingin memulai bisnis, apakah sebaiknya dimulai atau dibangun secara personal atau dibangun dengan teman-teman ya Kak? Terima kasih Kak. Nah, kalau ya apa yang harus diperhatikan tadi kan udah kan ya, problem solving-nya, analisa problem mendalam. Terus kita bikin solusinya. Itu inilah ya, saya udah cukup panjang. Nah, gini, saya ini menarik nih pertanyaan kedua. Sendiri atau dengan teman? Sebenarnya itu tergantung karakter orang sih.
Tapi kalau boleh saya bilang, sebaiknya sih kita jangan bekerja sendiri. Menurut saya sih begitu. Nah, karena apa? Karena ya menurut saya semua orang, masing-masing orang itu ada keunggulannya. Kamu suka apa? Pasti sama-sama kuliah IT aja kadang beda kok. Beda minat dan bakatnya. Karena minat lu beda, lu baca artikel yang berbeda, jadinya ada yang IT tapi fokusnya ke security, ada yang IT fokusnya ke DevOps gitu. Nah, menurut saya sih sebaiknya bareng-bareng sih, sekelompok orang lah gitu. Saya pernah dapat pertanyaan menggelitik nih ketika kayak gini juga nih, di invite diskusi ya, talk show bareng teman. Ada yang nanya gini, orang tua saya bilang, jangan deh kamu partner dengan orang. Wah, nanti kalau udah masalah duit aja udah pasti berantem. Nah, kalau menurut saya ya menurut saya gini sih, kita cari partner ya. Dimanapun itu ya, partner. Kita bisa berpartner dengan baik itu menurut saya bukan masalah uang gitu. Syaratnya tuh pengalaman saya tuh ada satu yang menurut saya paling penting. Banyak syarat lain. Tapi gini, kalau kalian bisa diskusikan topik-topik yang tidak nyaman, ya bisa dulu. Karena untuk mulai diskusi aja susah, topiknya tidak nyaman kan. Topik-topik yang nggak asik lah gitu. Kalau kita bisa diskusikan itu, kemudian kita bisa mencapai win-win solution bareng, mencapai keputusan bareng-bareng. Dan kalaupun keputusan diambil salah, again ya, keputusan udah diambil salah, itu kan sangat-sangat situasi yang tidak nyaman ya. Nah, kalau kita bisa melewati itu, diskusi hal yang topik yang sensitif, topik yang tidak nyaman, terus ngelakuin kesalahan, nah kita bisa selesaiin itu. Kita bisa kita salah senang, suka duka kita tanggung bareng-bareng, kalau salah ya udah pivot. Nah, menurut saya itu syarat, salah satu syarat berpartner yang baik. Kalau saya sama William sih udah kemana-mana lah. Kita mah udah hajar sana sini. Lu salah, gue salah. Nggak ada tuh kita tuh, kan apa gue bilang, lu nggak mau denger sih. Nah, kayak gitu kita nggak ada. Kalau kita udah putusin, lo salah ya udah. Resikonya kita liatin bareng, oke, kita mesti ngapain, set, langsung kerjaan yang lain gitu. Walaupun berantemnya juga banyak. Bukan berantem sih, tapi masing-masing ada prinsip bagaimana supaya Tokopedia sukses gitu. Nah, itu didebatin gitu. Nah, harus itu sih. Jadi kalau kalian bisa mendiskusikan uncomfortable topik, nah itu deh. Itu ciri-ciri partner yang baik. Ciri-ciri kita bisa berpartner dengan dia secara baik dan jangka panjang ya. Oke. Mungkin sudah cukup terjawab ya buat tadi Kak Kiki. Jadi sebenarnya tergantung orangnya lagi gitu, apakah kita bisa berpartner atau dia atau enggak gitu. Selanjutnya ini dari Kak Yudhistira, izin bertanya, ketika ingin membangun bisnis kita kira-kira apa ya salah satu cara untuk kita tahu kita itu sebaiknya bangun bisnis apa ya, karena kan saya lagi bingung nih. Dan juga bagaimana cara kita agar tetap semangat dalam melakukan bisnis tersebut. Terima kasih. Mungkin ini bingung kali ya untuk orang-orang yang aduh mau bisnis tapi apa ya gitu. Nah, gini, again, menurut saya harus itu yang saya bilang, yang pikir panjang itu, analisa mendalam dulu. Jadi yang saya alamin apa sih gitu. Teman-teman saya yang mengalami itu apa sih gitu. Ada nggak orang lain juga yang di luar komunitas kita, di luar kotanya kita, di luar provinsi, di luar pulaunya kita gitu. Menurut saya itu nggak gampang sih. Itu perjalanan menurut saya. Itu ya butuh banyak hal lah. Kita butuh ngelihat baca-baca situasi, ya ikut-ikut hal kayak begini, dengar point of view orang gitu. Dan itu nggak bisa semalam selesai gitu, lama. Sebenarnya saya sama William juga mulai diskusiin Tokopedia kan konsepnya di 2007. Kita benar-benar launching aja 2009, itu 2 tahun. Ada yang lebih lama lagi gitu.
Jadi menurut saya apa sih gitu ya memang mesti cari ide sih. Jadi apa namanya anything karena kalau terus terang coba teman-teman lihat apa aja bisa sukses kok gitu. Tapi apa aja bisa gagal juga. Orang jualan bakmi aja sukses kok, bakmi GM. Wah, sampai kemana-mana kan. Nah, tapi yang gagal tutup juga ada gitu. Teknologi kayak Tokopedia sukses ada, tapi bisnis lain juga ada gitu. Nah, menurut saya ini sih memang butuh dijalanin prosesnya gitu. Cari-cari ide dulu. Memang akan lebih baik kalau kita bikin sesuatu yang orang lain belum ada gitu. Ya, tapi menurut saya zaman sekarang kan idea is cheap ya. Apa sih yang belum ada di dunia ini kayaknya udah ada semua nih. Nah, tinggal eksekusi. Nah, untuk eksekusi kan kita kayak tadi kan, kita harus mendalam dulu analisa problemnya. Jangan udah eksekusi di tengah-tengah baru, ternyata orang nggak butuh ya, ternyata orang nggak mau ya gitu. Itu banyak sih yang terjadi. Kayak, ya ini bukannya saya menjelek-jelekan, tapi kan teman-teman pasti tahu kan, banyak kan orang yang bikin, zaman waktu Gojek mulai ngetop kan banyak tuh yang bikin saingannya. Ada Blue Jack lah, ada Lady Jack lah, kayak gitu kan entah kemana sekarang kan. Nah, karena nyontek sih. Makanya menurut saya why-nya tuh penting. Nah, ayo kita menjalani hidupnya kita untuk menemukan why yang tepat gitu. Gitu sih kalau dari saya. Karena terus terang saya juga memang nggak ada silver bullet ya, nggak ada satu pasti gitu tuh nggak ada. Gitu. Oke. Mungkin buat tadi Kak Irisira sudah cukup terjawab ya. Selanjutnya itu dari Kak Syam. Saya ingin bertanya tips dalam menarik investor agar mau menginvestasikan ke bisnis kita. Nah, satu, menurut gua itu mindset yang salah juga. Kita bikin bisnis tuh bukan buat narik investor. Enggak, karena gini, karena udah ini sih di Indonesia itu banyak yang ngeluh bahwa founder-foundernya di Indonesia itu enggak passionate untuk jalanin company-nya dia. Target mereka tuh cuma cari exit doang kayak Raya udah. Nah, menurut gua, aduh sorry deh, gua bukan kubu sana dan gua nggak akan ngasih tips atau ngasih semangat untuk lakukan hal itu. Menurut saya itu kita bikin bisnis itu bukan untuk nyari investor. Kalau kita, gue mau kaya nih kayak si A, kayak si B, nanti gue bikin gitu, ada orang invest, terus gue naikin trafficnya, naikin ininya. Yang terjadi apa? Yang terjadi gorengan menurut gue kayak gitu. Kan banyak tuh yang nyari investor terus dia bakar duit aja kan. Tapi habis itu apa? Ya round selanjutnya orang nggak mau investasi company kayak gitu. Ya mungkin lu boleh, ya mungkin ini kata-kata agak kasar lah ya, tapi ya mungkin lu boleh, lu berhasil tipu 1-2 orang, tapi habis itu nggak bisa. Saya itu udah dengar beberapa investor tuh ngomel-ngomel, curhat ke saya itu ada. Emang gila ini founder nih, kita invest di dia, yang dilakukan apa? Dia bilang, gua aja terbang naik pesawat ekonomi, dia naik bisnis kelas gitu. Yang kayak gitu itu kan, nah makanya itu menurut gua bikin company itu bukan untuk itu gitu. Enggak, itu salah gitu. Nah, harus ini problem solving. Kemudian kita harus ada purpose-nya. Kita jadi pengusaha itu kita ini loh, bantu orang loh sebenarnya. Kita bantu orang menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan produk dan layanannya kita. Kita bantu orang juga karyawannya kita. Kita bantu supaya mereka dapat penghasilan yang baik. Kita bantu supaya mereka bisa mengembangkan dirinya dengan baik gitu. Supaya dia punya purpose gitu. Ya kan? Kita bantu juga negara. Kalau kita kontribusi ke negara, kita bantu dengan kontribusi. Jadi menurut saya jadi bisnis itu gitu. Nah, masalah permodalan itu macam-macam, nggak harus nyari investor toh. Menurut saya nggak haram kok bootstrapping pakai dana sendiri, nggak haram juga kok kalau orang tuanya kaya, jadi orang tua modelin dulu nggak apa-apa. Emang kenapa gitu? Nggak apa-apa kan? Daripada duitnya dipakai buang duit di Las Vegas kan mending buat bikin bisnis, bener nggak? Nah, jadi permodalan itu banyak cara. Bootstrapping sendiri oke. Pinjam duit ke bank boleh. Sekarang udah banyak opsinya, bahkan pinjam ke fintech juga bisa, karena udah banyak fintech tuh yang fokusnya memang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Ya, ini memang pinjaman produktif. Jadi fintech itu fokus untuk bukan konsumtif tapi produktif ya. Jadi dia memang untuk pinjamin ke orang kecil.
bukan orang kecil, pengusaha kecil. Jadi startup, UKM yang kecil-kecil yang butuh modal dia pinjam. Bahkan ya kayaknya tiket size-nya malah minimal 100 juta dia ada. Karena dia modal usaha kan, modal gede. Itu opsi pendanaan banyak itu. Dari venture capital boleh bisa dapat juga. Dari private equity oke juga. Nah, sekarang tinggal, again menurut saya akan sangat salah kalau kalian mendesain presentasinya dia supaya untuk nyenengin investornya. Supaya dia seneng dia invest kita. Enggak. Kalau saya, lu nggak mau, udah, gue nggak pusing. Kita tuh ditolak orang banyak, tapi kita ditolak gara-gara macam-macam. Ada yang meremehkan kita, tapi ada yang ngerasa, oh dia nggak setuju sama bisnis model kita, oh gue nggak mau ngerubah bisnis model gue. Ya kalau nggak mau ya udah gitu. Akhirnya nyesel dia. Sekarang ketemu gue, iya dulu kita udah ketemu ya. Sayang nih gue nggak masuk, pakai alasan lagi. Bos gue sih, investment committee gue nggak mau invest, padahal lu yang nggak mau. Nah itu gue nggak mau. Kalau gue dipaksa ngerubah bisnis model gue nggak mau. Belagu banget ya gue ya. Dulu emang gitu sih gue. Nah, jadi itu menurut saya kita tuh presentasiin misalnya kita presentasiin start with problem kan, start with why. Ini problemnya. Nah, jadi orang akan lihat, oh oke. Dia akan adjustment sendiri kan. Karena investor kan udah invest di mana-mana. Jadi dia tuh tahu problem apa dan analisa lu make sense atau enggak. Habis itu dia pikir solusinya, oh solusinya begini gitu. Nah kalau dia udah tertarik gitu, ya oke. Tapi nggak semua orang tertarik kan. Nggak semua orang tuh mau invest di teknologi tuh nggak semua orang mau invest di commerce misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau dia nggak mau ya udah gitu. Tapi menurut saya itu sih, karena Tokopedia tuh nggak pernah mengkurasi presentasinya kita demi menyenangi investor. Kita selalu ya kurasi apa yang kita lakukan gitu. Ini problemnya, ini yang kita lakukan. Kita udah grow sebesar ini gitu. Ya kalau nggak mau ya udah gitu. Nggak bisa dipaksa kan gitu. Gitulah kira-kira. Karena kita ditolak orang banyak sih. Setiap kita ditolak kita nggak pernah merubah bisnis model kok. Tapi ya tolakannya kadang-kadang ada yang bagus juga. Ada yang kasih alasan yang masuk akal. Oh ternyata ini ya yang dikhawatirkan orang. Ya udah gue pikirin fitur apa yang gue bikin untuk nutupin hal kayak gini gitu. Itu ada lah. Itu pasti selalu ada. Memperbaiki diri kan. Menerima manfaat, menerima feedback dari orang gitu. Cuma yang mau saya bilang tuh ya itu kalian jangan investor ini sukanya kayak gini ya udah gua ngomong yang dia suka gitu. Begitu sana ya karena saya udah nemuin ini. Jadi dia tuh research investornya dulu. Dia baca-baca dulu LinkedIn profile dia, orangnya kayak gini. Ya udah presentasinya disesuaikan apa yang dia suka gitu. Padahal yang dia lakuin nggak kayak gitu gitu. Ya orang waktu udah masuk ya kok beda gitu. Pusing lah orang gitu. Nah, menurut saya jangan begitu. Cukup ya, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, wah cukup ini ya Pak, cukup jelas dan merangkap. Mungkin beberapa pertanyaan teman-teman udah cukup terjawab nih kan sekaligus dengan pertanyaan Kak Syam tadi. Kemudian ini ada feedback nih dari Kak Syamnya. Terima kasih Pak, karena banyak bisnis yang ingin memulai bisnis dengan modal yang minim dan pasti mereka setelah ide bisnisnya ada lalu mencari investor yang mau mendanainya. Terima kasih Pak atas ilmunya. Nah, sayang sekali teman-teman karena ada keterbatasan waktu untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab mungkin bisa disimpan dulu dan ditanyakan lagi di komunitas Katika yang infonya nanti akan diberitahu oleh tim Katika. Nah untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini akan dilaksanakan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim Katika. Oke teman-teman semuanya, kita boleh nih on cam dulu gitu kan. Yuk yang belum on cam bisa nih nyalain kameranya gitu karena kita bisa foto bareng sama Pak Leon gitu di sini gitu ya. Mungkin yang lagi kucel-kucel nggak apa-apa nih. Yang penting kita foto dulu gitu. Oke, kita tunggu 1 menit ya teman-teman sampai 11.09. Oke. Oke, kalau Katika kebetulan punya gaya sendiri yaitu peace gitu teman-teman. Oke, jadi bisa nih kita ikutin gerakannya bareng-bareng. Oke ya, kita ambil posenya 1, halaman pertama 1, 2, 3. Yuk halaman kedua, karena ada beberapa halaman. 1, 2, 3. Oke.
Makasih. Oke, terima kasih Ivan, terima kasih juga teman-teman, dan terima kasih juga Pak Leon atas insight-insightnya tentang tadi gimana cara Tokopedia dibangun, kemudian langkah-langkah untuk mempertahankan dan membangun lebih baiknya lagi, dan juga tadi ada beberapa tips dan trik untuk teman-teman dalam membangun bisnis. Terima kasih Pak. Baik, kepada Pak Leon, mangga dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Kasih Pak. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Thank you, Makasih, Pak. Pak. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih sekali lagi kepada partner-partner yang sudah mensupport kegiatan ini, yaitu dari Young on Top, Edu of Light, PPIA Macquarie, teman startup, dan untuk publication partner kita, Mula by Galeria Jakarta. Nah, untuk teman-teman, mungkin ada teman-teman yang belum tahu tujuan dari Gandakan ini yang tadi sudah disebutkan dan sudah ditonton oleh teman-teman, yaitu kita bekerja sama dengan Tangan Pengharapan untuk mewujudkan equal education atau pendidikan yang setara bagi siapapun, tak terkecuali anak-anak di daerah pelosok Indonesia. Jadi teman-teman bisa banget untuk berkontribusi ya. Mohon maaf agak-agak selat lidah. Jadi teman-teman bisa langsung aja klik link di bit.ly/donasi gandakan. Nah, berapapun yang teman-teman donasikan itu sangat amat berguna untuk teman-teman dan anak-anak di daerah pelosok Indonesia. Nah, jangan lupa juga untuk follow @katika_group, @katika_class yang bakal kasih kalian info-info tentang bisnis, tentang Oke, nah ini dia ya Instagram dari @katika_group dan @katika_class. Jangan lupa untuk di-follow, karena pastinya bakal lebih banyak lagi sih insight-insight yang lebih daging lagi gitu, lebih daripada ini, kayak gitu. Oke, boleh next mungkin. Nah, seperti yang tadi aku sebutin, kita ada komunitas, teman-teman bisa join, yang linknya mungkin akan dibantu sama tim Katika untuk di-share di kolom komentar. Nah, teman-teman di situ bisa belajar lebih banyak lagi nih, bisa bertanya atau bisa diskusi dengan teman-teman entrepreneur lainnya di Indonesia. Kayak gitu. Boleh next. Nah, ini nih yang paling penting, jangan lupa untuk isi feedback form di bit.ly/feedback gandakan, karena jika teman-teman tidak mengisi ini, maka teman-teman tidak akan mendapat e-sertifikat untuk acara ini. Mungkin boleh di-klik dulu atau di-scan barcode-nya supaya nggak hilang, jadi teman-teman masih bisa isi di luar acara hari ini. Oke. Udah dikirim ya teman-teman di kolom chat, bisa langsung diklik aja. Oke, boleh next. Nah, nggak cuma sampai sekarang nih teman-teman, masih ada beberapa rangkaian gandakan lagi ke depannya, yaitu yang pertama ada free workshop nulis cerita jadi karir, kenapa enggak? Dan yang kedua itu ada free workshop lagi nih tentang data analisis, karir fantastis. Itu dua-duanya pasti menarik banget teman-teman. Ada satu tentang gimana caranya berkarir lewat menulis gitu kan. Yang kedua itu tentang data analisis kayak gitu. Jangan lupa untuk daftar juga di link yang sama, yaitu bit.ly/gandakan by Katika. Oke deh, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih ke teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di Gandakan hari ini. Dukung UMKM bisnis dengan tujuan mulia. Aku Sita ingin meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan sampai jumpa di acara Gandakan selanjutnya. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Students Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana?
Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada tangan pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Catika Group. Tuhan memberkati. Gue boleh spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada session workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Nama saya Inektur Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizida Pratini. Rahma Abdul Fitriya. Putri Melati Nuridayat. Ibu Nabi Zarani. Gintan Azara Shiraiza. Frida Wahyuni. Yeskason. Aku Ayu Maria dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi seseorang. Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Gandakan dan gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan.